negari Nuswantara ingkang kasebat negari Pandanga punjung pasir piro sinawi gemah ripah harta turaharta. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan suatu hal tentang tujuan keberadaan manusia di bumi. Tujuan kehidupan manusia di bumi ini sesungguhnya adalah berdasarkan kehendak yang telah ditentukan dan bukan suatu hal yang diingini. Jika berdasarkan keinginan, maka kebanyakan orang adalah menginginkan kesejahteraan, kenikmatan jasad, lalu orang ingin meraih kesejahteraan itu dengan cara berebut, bersaing, maka pada akhirnya akan terjadi ketidakadilan hingga memunculkan kekacauan dan atau kerusakan di muka bumi. Namun jika berdasarkan kehendak yang telah ditentukan oleh Sang Rob, maka tatanan dunia yang tentram akan terwujud, tentunya dengan mengutamakan pembangunan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang yang sakit badannya tentu dirasakan sendiri. Sedang jika jiwa yang kurang sehat, orang lainlah yang terkena atau merasakan akibatnya. Demikianlah perlunya mendahulukan pembangunan jiwa. Menyadari bahwa keberadaan jiwa dalam raga manusia itu adalah memiliki amanah, yaitu dalam istilah memayu hayuning bawono, mewujudkan keadilan serta kemakmuran bagi umat manusia atau memakmurkan bumi. Guna menyederhanakan pemahaman, kami menggunakan ibarat pertunjukan wayang kulit dalam suatu acara hajatan. Jika dalam acara hajatan menampilkan pertunjukan wayang kulit dengan lakon atau cerita tertentu, maka dapat diumpamakan sebagai tujuan kehidupan manusia di bumi. Dalam hal ini terdapat beberapa macam tujuan yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, tuan rumah atau yang punya hajat meminta kepada si dalang agar membawakan cerita atau lakon tertentu, dan yang mengerti tujuan dari lakon yang diminta untuk ditampilkan hanyalah tuan rumah atau yang punya hajat. Dua, dalang beserta kru adalah profesional, maka bertujuan memberikan atau menjual jasa kepada yang meminta, yaitu tuan rumah. Yang ketiga adalah penonton, yang bertujuan mendapatkan hiburan atau hikmah dari kesenian budaya wayang kulit. Wayang kulit
diibaratkan sebagai raga manusia, yaitu benda mati yang digerakkan atau dihidupkan. Penabuh gamelan dan sinden merupakan jiwa-jiwa yang telah disucikan. Sedangkan penonton merupakan ibarat jiwa-jiwa yang sekedar mencari hiburan. Dalam kehidupan di bumi adalah orang-orang yang sekedar mengerti tentang kebutuhan kehidupan atau belum mengenal arti kehidupan. Dalang ini adalah merupakan ibarat Ruhul Qudus dalam rahsa yang menggerakkan jiwa raga. Ini merupakan perumpamaan manusia yang tunduk patuh atas kehendak Sang Maha Kuasa dalam menjalankan amanah, yaitu mewujudkan keadilan serta kemakmuran di bumi. Namun pada kenyataannya adalah lebih banyak orang-orang yang menjadi penonton atau para jiwa yang sekedar berlomba menumpuk-numpuk harta tanpa menyadari yang sesungguhnya, yaitu dari mana berasal dan akan kemana jiwa-jiwa itu. Itulah yang disebutkan dalam istilah sangkan paran dumadi. Jika sekedar menjalani proses alamiah jasad, maka yang terjadi adalah sekedar mengerti kebutuhan kehidupan jasmaniah, yaitu mencari kenikmatan perhiasan dunia untuk jasadku, keluargaku, golonganku, dan lain-lain dan seterusnya. Yang demikian ini menandakan suatu kelalaian bahwa keberadaan manusia di bumi ini adalah telah ditentukan sebatas umur jasad secara wajar. Apakah ibarat orang-orang hanya merawat sangkar tanpa memperhatikan burungnya, atau sekedar mencari dan mengumpulkan rumput-rumput untuk kuda tanpa memperhatikan sais atau kusir? Jika hanya mengerti kebutuhan mobil tanpa peduli dengan sopirnya, itulah orang-orang yang belum hidup hatinya. Hanya mengerti kebutuhan jasmani lalu melalaikan makanan rohaniah. Padahal semuanya adalah berasal dari Sang Rob dan akan segera kembali kepadanya. Sesungguhnya manusia bukanlah sekedar menjalani proses alamiah, yaitu terlahir, masa kanak-kanak, dewasa, berketurunan, tua, kemudian meninggal dunia. Ini adalah sekedar proses jasad, raga, atau badan. Lalu bagaimana dengan roh insani? Kebanyakan bermegah-megah hingga lalai bahwa manusia adalah menjalankan amanah, mewujudkan keadilan serta kemakmuran, mewujudkan serta membagikan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh umat di bumi. Tatanan dunia akan tentram jika mendahulukan pembangunan jiwa, yaitu menyadari bahwa sesungguhnya yang memiliki tanggung jawab adalah jiwa, sedang raga adalah wadah atau wadat yang merupakan tempat bersemayam jiwa, bagaikan burung
dengan sangkarnya. Jika telah terjadi kemanunggalan akan sesembahan, yaitu menyembah ingsun atau aku, diri menyembah pribadi, tunggal dalam tujuan kehidupan, yaitu memakmurkan bumi, maka tatanan dunia yang adil, sejahtera, damai, tentram akan segera terwujud. Demikianlah pokok-pokok keterangan tentang tujuan keberadaan manusia di bumi. Semoga bermanfaat. Amin.